Kegiatan keseharianku selama musim dingin di Taiwan. Ini penampakan kebun di belakang rumah. Ada cabai, sayur, buah. Semua ini bos yang nanam untuk persiapan di musim dingin. Di seberang jalan juga ada landingan atau lamtoro yang hidup liar. Ketika musim dingin tiba, biasanya bangun pagi di jam 8 sampai jam 10. Pertama kalian dilakuin, biasanya aku siapin sarapan kakek dan nemenin kakek sarapan sampai selesai, baru kemudian aku yang sarapan. Tetap berdiam diri di dalam kamar sampai nunggu waktunya masak di jam makan siang. Di jam setengah 12 biasanya aku udah mulai masak sampai jam 12. Dan dalam keadaan makan pun kita tetap di dalam kamar. Kalau musim dingin, Akong itu nggak bangun ya. Entah itu keluar nonton TV, keluar makan. Karena ketika dia bangun di musim dingin, biasanya dia bisa tiba-tiba pingsan. Karena emang kepalanya itu pusing, dia itu punya darah tinggi. Jadi ya semua kegiatan aku lakuin di kamar, kasih makan dia, mandiin dia, semuanya itu di kamar. Dan setelah makan siang pun tetap berdiam diri di dalam kamar sampai nunggu waktunya masak di jam makan malam. Setengah 6 sampai jam 6 sore biasanya masak untuk di jam makan malam. Setelah masakan beres, kita lanjut makan dan langsung tidur lagi. Jadi kerjaan di musim panas sama musim dingin itu sangat beda banget ya. Lebih banyak kegiatan di musim panas daripada di musim dingin. Meskipun setiap harinya kakek nggak pernah keluar, setidaknya kalau misalnya musim panas dia masih bisa nonton TV sampai berjam-jam. Dan ketika musim dingin tiba, tubuh dia itu bener-bener nggak ada tenaga sama sekali. Terkadang untuk bangun pipis aja di ranjang dia itu nggak bisa. Jadi terpaksa setiap musim dingin dia itu harus pakai pampers setiap malam. Akong termasuk orang yang paling enak dijaga. Ketika dia nggak merasakan sakit, dia itu nggak akan rewel manggil-manggil aku. Karena emang Akong ini nggak punya penyakit pikun ataupun demensia. Sakit yang dia rasakan hanya sebatas ngilu-ngilu ataupun pusing. Kalau dia udah sakit, aku tuh cuma bisa ngolesin minyak di badan dia ataupun bantu dia pijet tipis-tipis. Menurutku juga musim dingin itu sangat mempengaruhi untuk pekerjaan kita ya. Yang biasanya kita rutin ngerjain sesuatu hal pekerjaan, di musim dingin kita lebih kayak diem di tempat, tidak ada kerjaan sama sekali. Tapi justru badan lebih berasa sakit karena emang rasanya si dingin ini ngilu-ngilu di badan. Yang rasanya sakit tapi bukan sakit, rasanya demam bukan demam, kayak gimana ya, badan itu nggak enak pokoknya rasanya. Seiring berjalannya waktu kita bisa karena terbiasa. Mau di musim apapun, lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin sesuai dengan porsi pekerjaanmu. Selagi masih bisa dikerjakan, lakukan. Ketika kamu tidak mampu, tinggalkan. Dan kalau udah capek, istirahat sebentar.